Selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan kegiatan keteknikan pembangunan jembatan Butuh tahap 2 oleh saya Albert Pramono Susanto, mahasiswa PPI SU untuk tugas mata kuliah praktek keinsinyuran. Pembahasan kali ini meliputi pendahuluan, data proyek, kemudian kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Jadi latar belakang dibangunnya jembatan Butuh tahap 2 ini adalah terdapat dua wilayah kecamatan Masaran dan Plupuh yang memiliki potensi besar, lokasinya berdekatan namun terpisah oleh Sungai Bengawan Solo. Di sebelah kiri ini adalah posisi kecamatan Masaran dengan potensi pertanian padi yang luas, kemudian di sebelah kanan ini adalah kecamatan Plupuh dengan potensi wisata religi yang populer, ada di situ makam Ki Ageng Butuh atau Sultan Hadiwijaya. Kemudian tujuan membangun jembatan ini adalah untuk membangun infrastruktur penghubung dua wilayah tersebut berupa jembatan untuk meningkatkan potensi wisata, pertanian, sosial, dan perekonomian. Kemudian data proyek. Proyek pembangunan jembatan Butuh tahap 2 ini dengan nilai total kontrak 14.471.670.000 rupiah dengan waktu pelaksanaan sejak 21 Februari sampai dengan 31 Desember 2024. Sumber dana APBD dan ada bantuan rangka 3 bentang yang merupakan hibah dari Kementerian PU. Dilaksanakan oleh kontraktor CV Kurnia Jaya dan konsultan pengawasnya adalah PT Gadung Karya Konsultan. Dan lokasi di Pilang Masaran, Kabupaten Sragen. Lingkup pekerjaan utama, jadi tahap 2 ini sebetulnya melanjutkan tahap 1, di mana pada tahap 1 sudah ada pembangunan 2 buah abutmen di ujung jembatan, baik di sisi Pilang maupun di sisi Butuh. Kemudian untuk tahap 2 ini meliputi pekerjaan bangunan bawah, yaitu pemancangan tiang panjang beton untuk pilar, dan kemudian ada pemancangan tiang panjang baja pelindung pilar, kemudian pembuatan pembangunan pilar tengah ini ada 2 buah, kemudian pembuatan krip bangunan penahan arus sungai di hulu, di arah hulu dari jembatan. Kemudian bangunan atas meliputi pekerjaan erection untuk rangka, meliputi 3 bentang rangka dengan tipe rangka B50, masing-masing bentangnya 50 meter. Kemudian ada pengecoran plat lantai beton dan pengaspalan di plat lantai. Kemudian uraian pekerjaan, kita mulai dari kondisi awalnya adalah yang hanya ada 2 buah abutmen di masing-masing sisi jembatan. Kemudian kita mulai untuk pekerjaan pilar dengan melakukan dewatering dan penimbulan akses untuk lokasi kegiatan pembuatan pilar tersebut. Pembangunan dapat dilaksanakan pada musim kemarau di mana posisi permukaan air sungai bisa surut maksimal, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan pengeringan dan membuat dinding penahan, kemudian kita timbun dengan tanah untuk area kerja di masing-masing pilar di kedua sisi pilar. Kemudian setelah lokasi kerja terbentuk dari pekerjaan dewatering dan penimbunan tadi, kita mulai untuk pekerjaan pilar dengan pemancangan untuk fondasi maupun untuk penahan untuk pelindung pilarnya. Setelah pekerjaan fondasi selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan beton, meliputi beton untuk pile cap fondasi tiang panjang tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembesian dan pembetonan untuk pekerjaan pilar, kedua buah pilar ini. Selanjutnya, setelah pilar selesai, maka pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan rangka baja. Pekerjaan pemasangan rangka baja ini kami menggunakan metode balance cantilever, di mana setengah bentang rangka itu kami pasang di ujung sebagai pemberat, kemudian baru kita mulai erection untuk bentang yang
di depannya, sehingga posisi rangka dalam posisi erection itu digantung menggunakan pemberat di sisi di luar rangka tersebut. Pekerjaan untuk erection rangka itu sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan karena ada 3 bentang, sehingga sangat tergantung dengan proses erection tersebut untuk pekerjaan jembatan ini. Setelah rangka terpasang, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lantai jembatan, dimulai dengan pemasangan bondeknya, kemudian dilanjutkan dengan pembesian, dan setelah pembesian selesai maka dilanjutkan dengan pengecoran, di mana kita mulai dari sisi butuh dulu, kemudian kita lanjutkan di sisi bilang, yang terakhir baru kita melakukan proses pengecoran itu di bentang yang tengah, karena kita juga mempertimbangkan waktu yang terbatas, sehingga kami mengerjakan dari kedua sisi tersebut lebih dahulu, baru sehingga bisa berjalan bersama-sama. Baru setelah kedua sisi selesai kita bisa mengerjakan yang di tengah, karena kalau kita menunggu per bentang itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sementara kita dibatasi oleh waktu pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan pengecoran lantai selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan lantai jembatan sebagai pekerjaan finishing. Jadi sebagai gambaran tadi, pada saat kita erection rangka itu di sisi masaran kita itu full menggunakan perancah. Jadi kita bekerja sebenarnya dari dua sisi untuk proses percepatan. Sementara yang posisi di sisi butuh kita menggunakan metode counterweight dengan balance cantilever tadi. Nah, yang di tengah ini kita menggunakan full cantilever dengan pemberat dari rangka di sisi butuh yang di angka 1 ini digunakan sebagai pemberat untuk melakukan erection di bentang yang tengah. Jadi ini ada beberapa dokumentasi pekerjaan erection, di mana untuk posisi yang di sisi butuh 5 segmen bentang di 5 segmen kita pasang di sisi butuh, di belakang di oplit sebagai pemberat, kemudian selanjutnya di depannya kita pasang perancah untuk 5 segmen lagi, sehingga bisa berjalan erection untuk yang selanjutnya. Nanti ke depan kita sudah punya 10 segmen untuk pemberat di menuju ke pilar sisa 5 segmen berikutnya. Kemudian yang di sisi masaran kita menggunakan full perancah karena posisinya masih memungkinkan dipasangin perancah, sehingga lebih mudah dikerjakan. Kita menggunakan full perancah untuk erection di sisi masaran. Kemudian untuk yang sisi tengah, karena kita sudah di tengah sungai, sementara posisi sudah musim hujan dan elevasi air sungai sudah cukup tinggi, kita menggunakan full cantilever dengan pemberat di bentang sisi butuh sebagai pemberat untuk counterweight erection di bentang tengah tersebut. Untuk metode ini menggunakan ring set sebagai penghubung antara rangka counterweight dengan rangka yang di erection. Demikian beberapa dokumentasi untuk kegiatan pembangunan jembatan butuh tersebut. Kesimpulan dapat diambil dari proyek jembatan butuh tahap 2 SPR sebagai berikut. Proyek ini dapat selesai dengan baik, mampu menjawab latar belakang yang betul menghubungkan dua wilayah, Masaran dan Popo, dengan potensi besarnya masing-masing. Pelaksanaan konstruksi telah melalui proses pengawasan secara berkala sehingga terjaga mutu dari awal hingga akhir pekerjaan. Demikian dapat disampaikan, semoga ini memberi manfaat untuk kami maupun pemirsa semuanya. Terima kasih, sampai tutup.